ampunan Allah, kita tenang. Yang kita cemas gelisah itu masih ada dosa-dosa yang tersisa belum dapat ampunan Allah. Kalau dapat ampunan Allah, dan ini menimpa siapapun, kiai pun, ustadz pun, rajin baca Quran pun, ustazah, kalau masih gelisah, itu berarti ada masih aib-aib yang masih tersisa. Makanya banyak yang dilakukan dalam mendapatkan ampunan Allah. Bisa dengan surat tasbih, bisa dengan istighfar tengah malam, bisa dengan istighfar setelah rukun salat fardu, bisa istighfar ketika kita bersedekah. Makanya kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, kalau ada orang yang namanya Uwais Al-Qarn dari Yaman, banyak mintalah istighfar kepadanya, minta dibacakan istighfar. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali saling pandang, emang ada, kita kan sudah tiap saat dekat Nabi, dan orang itu ada di sana Yaman, suruh minta, kalau ketemu dengan dia suruh minta istighfarkan, minta dibacakan istighfar, karena ampunan Allah di luar biasa, dari mana saja. Maka jangan meremehkan orang lain. Bisa saja kita bertetangga dengan ustadz remehan, guru-guru ngaji biasa, kita remehkan, padahal beliau itu habis ngaji, sholat sunnah, sholat fardu, setiap sholat fardu mendoakan kita, ampuni ya Allah tetangga-tetangga kami, ampuni ya Allah saudara-saudara kami, doa bisa. Makanya ada kelebihannya orang-orang yang sholat berjamaah di masjid itu bareng serentak semuanya, duhur semua, kemudian boleh saling doa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, Allah ampuni dosa orang-orang muslim, saudara kami yang muslimat, mukmin wal mu'minat. Itu saling dapetin ampunan, saling ngelempar ampunan. Maka kalau kita kerugiannya apa kalau nggak berjamaah? Satu, ketinggalan pahala yang besar 27 kali lipat. Yang kedua, ketinggalan tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman itu gantungkan hatinya di masjid, pastikan sholatnya di masjid ketika sholat fardu tiba. Bahkan kata Rasul, saksikan bagi umatku yang begitu adzan, begitu tiba sholat fardu ada di masjid, saksikanlah. Itu tanda-tandanya orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaki-kaki kita setiap melangkah dari rumah menuju masjid itu bangga. Ya Allah, terima kasih wahai kaki-kaki mulia, saya sudah diinjak, saya akan jadi saksi di hadapan Allah, saya akan jadi saksi nanti di akhirat bahwa saya diinjak oleh kaki-kaki mulia yang sedang menuju masjid. Mendengar itu, tanah malaikat datang, Allahumma firlahu warhamhu, ampuni dia ya Allah, sayangi dia. Masya Allah, makin banyak melangkah ke masjid, makin banyak doanya malaikat, makin banyak bumi yang jadi saksi buat kita orang-orang mulia, kaki-kaki mulia, kaki-kaki yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada itu pin utama, passwordnya orang laki-laki di situ. Jadi kalau laki-laki sholat fardunya di rumah, tidak memanfaatkan pin password yang Allah berikan kepadanya, rahmat Allah dibukanya itu bagi laki-laki ada di masjid. Betah di masjid, betah, ini. Lagi pula rahmat Allah, masuknya masjid aja sudah rahmat Allah bertebaran di hati kita. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah hati kami dengan rahmat-Mu. Baru berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Baru yang ketiga, doa nawaitul itikaf billahi ta'ala, niat saya itikaf karena Allah Ta'ala, dapat 3 rahmat. Itu masuk itu. Makanya jangan asal selonong masuk masjid. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah, bukakan rahmat di hati kami. Yang kedua, berselawat, selawatnya sumber rahmat Allah. Yang ketiga, niat itikaf, itu sumber rahmat Allah. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Bahasa kita, ya Allah saya niat itikaf, dapat itu 3 pahala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itu obat sekali lagi, doa setelah wudhu. Taubat kepada Allah. Yang kedua, membersihkan hati. Ini terutama bagi yang senang istiqomah sholat tasbih. Ini bersih hati, sedang dibedah oleh malaikat, sedang dioperasi hati kita, pikiran kita, rasa kita, akal kita, bahkan darah daging kita, darah kita sedang dicuci. Namanya cuci darah siapa? Malaikat-malaikat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Bagi orang yang sudah diutus mereka kepadanya karena hatinya bersih. Alla takhafu wa la tahzanu, kata mereka, jangan takut, jangan cemas, jangan panik. Subhanallah. Ngepedein kita mereka itu, ngasih harapan. Dah gak usah sedih. Dibenci tetangga, gak usah sedih. Dihina orang, gak usah hina, gak usah merasa hina. Tidak akan hina orang karena dihina. Orang bisa hina kalau berbuat hina. Selama kita berbuat kemuliaan, walaupun banyak menghina, hinaan itu jadi pupuk kepada kita. Gak ada pupuk yang manis, yang indah, gak ada. Pupuk itu pahit, gak enak, tapi menyuburkan hati kita. Apalagi sampai luka hati, adalah rahmat Allah, nur cahaya masuk ke dalamnya. Begitu hati kita luka karena omongan orang, karena omongan suami, karena omongan istri, karena omongan orang tua, insyaallah itu di balik itu, lubang sakitnya hati itu secercah cahaya dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Maka tahanlah. Bagi kita yang ahli sholat tasbih, istiqomah sholat tasbih, subhanallah, ini tirakat besar perjalanan hati kita menuju kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadikan ahli taubat. Yang kedua, jadikan ahli membersihkan diri, jaga hati. Jangan sampai sombong, jangan sampai serakah, jangan sampai ujub, jaga banget. Dan yang ketiga, min ibadika sholihin, jadikan kami hambamu yang ahli ibadah dan kumpulannya dengan orang-orang ibadah. Ini obat ini. Makanya kesini, masya Allah, sekali lagi dibidatukan, di luar diceramahkan, ada kiai sakti, bukan. Sampean sendiri, sebab sendiri melakukan 3 hal tadi. Doa setelah wudu, jadi senang bertobat, senang menjaga hati, dan kemudian senang kumpul dengan orang-orang ibadah, dengan orang-orang soleh. Itu semua persoalan apapun, baik kita berdoa atau tidak berdoa, itu pasti selesai. Allah lebih tahu daripada kita sendiri terkadang. Bahkan kalau kita ada yang ngomongin, kita sendiri nggak tahu, Allah maha mendengar, tahu. Tapi Allah yang menghapus, Allah mengangkat derajat kita, Allah yang merubah nasib kita, semuanya dengan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ada pengumuman penting. Bagi yang berkorban masih dibuka. Untuk sapi semua ada di terangan, untuk kambing silahkan. Biar rezeki kita dinikmati orang-orang soleh, anak-anak yatim, karena nanti masuk semua santri-santri datang hadir semua. Ya, waktu tanggal 10 nanti. Semua jadi nikmati orang soleh, orang-orang lingkungan, orang jemaah sholat tasbih yang betul-betul senang kalau menikmati daging. Jangan kasih orang yang tiap hari makan daging, kagak begitu senang. Senangnya itulah doa kepada Allah. Senangnya itulah mendapatkan ampunan bagi yang berkorban, sebanyak bulu domba yang kita korbankan. Ya, silakan. Yang kedua, karena Idul Adha jatuh tanggal 10. Ya, ini yang berdasarkan negeri kita, Republik Indonesia, Departemen Agama Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan kita jatuh 1 Dzulhijjah pada hari Jumat tadi, kemudian tanggal 10 Dzulhijjahnya jatuh pada hari Ahad. Karena jatuh hari Ahad bertepatan dengan jadwal kita sholat tasbih, maka sholat tasbihnya dimajukan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau ada yang dari saudara kita sudah takbiran, nggak masalah. Ya, yang tanggal 9 Dzulhijjah nggak masalah. Kita sholat tasbih. Besoknya kita ikutin negara kita, ya Pak, pemerintah kita yang sudah sah, ada tanggung jawab, yaitu Amir, pemimpin kita, pimpinan negara kita, ya.
tanggal 10. Jadi 10-nya baru, tanggal 10-nya baru kita potong korban. Insyaallah semuanya kita hanya mengharapkan supaya kita tetap istiqomah kepada Allah. Istiqomah. Jadi minggunya diganti dengan hari Sabtu tanggal 9 Dzulhijjah. Sampaikan kepada orang yang biasa datang hari Ahad untuk tanggal 10, tapi untuk yang besok tetap hari Ahad. Insyaallah semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yuk kita berdiri untuk sholat tasbih.